Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Effendi Divana Putra, kelas Mahasiswa 4B, NIM 0804052351. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah komunikasi bisnis tentang mempresentasikan proposal bisnis. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal bisnis tugas saya yang sebelumnya, yaitu tentang Divana Web Store. Nah, di dalam pembahasan Divana Web Store ini melingkupi tentang perjalanan, di mana perjalanan produk ini, perjalanan store ini gimana sampai selanjutnya. Oke, yang pertama dalam pembahasan ringkasan eksekutif. Nah, Divana Web Store ini sebuah toko retail yang menjual berbagai produk web dan aksesorisnya. Seperti tugas-tugas saya sebelumnya, seperti tugas mempromosikan barang, menjelaskan barang, itu semua mencakup tentang web store ini. Bisa dibilang nyambung gitu. Nah, termasuk dalam pot, liquid, koil, kapas, dan perangkat lainnya. Dalam toko ini akan didirikan di area strategis yang dekat dengan pusat keramaian anak muda dan perkantoran. Nah, untuk menjangkau target pasar utama yang itu pengguna web usia 20 ke atas. Selain menjual produk, toko juga akan menyediakan layanan konsultasi bagi pemula dan ruang komunikasi untuk menciptakan ekosistem loyal pelanggan. Lanjut, latar belakangnya. Nah, dalam latar belakang ini, meningkatnya tren penggunaan web di kalangan anak muda, pekerja kantoran, dan komunitas urban menjadi bisnis web store sebagai salah satu peluang usaha. Dikarenakan bisnis web store ini cocok untuk kalangan anak muda, sebagian yang paham tentang dunia perweban. Lanjut, dalam tujuan. Nah, tujuan dalam rencana bisnis ini untuk menyediakan produk web yang berkualitas dan original bagi konsumen, untuk membaguskan brand kita. Nah, yang kedua, menciptakan ruang komunitas web yang edukatif dan suportif. Yang ketiga, membangun bisnis retail dengan sistem pelayanan modern dan terpercaya. Yang keempat, memberikan keuntungan finansial bagi pemilik dan membuka peluang kerja baru. Dalam analisis pasar. Nah, seperti yang tadi di latar belakang, analisis pasar ini target kita yaitu usia yang 20 ke atas, seperti mahasiswa, pekerja-pekerja yang dilihat seperti udah kerja, yang sekiranya punya uang, itu bisa. Soalnya buat anak sekolah itu masih kurang cocok. Oke. Nah, biasanya pengguna pemula itu mereka yang baru berhenti merokok dan beralih ke vape. Karena kan kayak kadang berhenti dari rokok itu bisa dipikir lebih hemat. Dikarenakan kalau vape itu kan seperti beli barangnya langsung sampai kayak ngisi liquid, nunggu liquid gitu, nunggu ngisi. Beda lagi kalau rokok kan setiap sedotan kan bisa habis, jadi sedikit demi sedikit kan mengurangi keuangan. Nah, komunitas vapers, nah, penggemar modifikasi perangkat vape dan kolektor liquid. Nah, itu dalam analisis pemasaran kita. Pelanggan online bisa dibilang lewat konsumen yang mencari kenyamanan pembelian lewat marketplace. Analisis persaingan. Nah, persaingan ini terdapat beberapa web store lain di area target, namun sebagian besar hanya menjual produk tanpa layanan pendukung itu. Kelebihan dalam rencana web store kita itu, web store ini, nah, konsultasi produk dan pemakaian, edukasi pemula, sistem keanggotaan, dan loyalty point. Lanjut, peluang pasar. Nah, dalam peluang pasar web di Indonesia bertumbuh dengan peningkatan tahunan 10-15%. Juga peluang ekspansi ke online marketplace
untuk menjangkau pasar nasional. Lanjut, produk dan layanan. Nah, macam-macam dalam Divana Vape Store ini, yaitu diantaranya pot dan mod. Berbagai merek lah, seperti merek Foam, merek untuk potnya ya, untuk potnya seperti Exova, Oxva, di situ apa ya? Ya sebagian gitulah. Nah, liquid ini bermacam-macam. Kalau yang seperti bestseller itu yang saya ketahui ya, Foam gitu, beku itu baru. Coil, kapas, dan tol itu pelengkap dari sebuah vapor. Beda sama pot. Pot sama pot beda. Merchandise ini buat pemasaran kita, buat branding brand kita biar lebih terkenal gitu. Jam operasional kita bisa dibilang dari jam 11 sampai jam 10. Karena kan umumnya ya di kalangan manapun untuk jam operasional di vape store lainnya itu dari jam 11 sampai jam malam gitu yang saya ketahui. Karena kan saya juga dulu sering beli, cuma tidak pernah kelihatan vape store buka dari jam pagi sampai jam 9 gitu, gak pernah lihat. Nah, dalam penataan produk pas saat kita membangun brand ini, seperti di dalam display depan itu produk terbaru dan bestseller, rak tengah liquid berdasarkan kategori, rak belakang coil, kapas, dan aksesoris. Meja konsultasi di sisi toko untuk edukasi dan interaksi pelanggan. Nah, dalam sistem bayaran bisa lewat tunai, transfer. Nah, nanti di tempat store-nya nanti ditandai adanya QRIS biar bisa lewat bayar di situ. Branding dan identitas. Shop Divana Vape Store ini mengusung identitas lokal dengan kesan modern dan terpercaya. Logonya itu masih Kominsun lah ya. Strategi promosi kita dari awal pastinya dari sosial media. Yang paling utama, yang lebih ramai sekarang itu dari Instagram. Awal dari Instagram, dilanjut TikTok. Kalau TikTok itu buat konten juga, bukan hanya sekedar memasarkan, bukan hanya sekedar promosi tentang store kita, tapi juga membuat konten yang menarik biar lebih diminati di store ini. Self launching, komunitas, kita membuat komunitas biar store ini lebih terkenal. Lanjut struktur organisasi. Dalam struktur organisasi ini adapun pemilik, manajer, pemilih atau manajer umum ya. Staf penjualan mungkin cukup 2 orang sebagai melayani dan satunya sebagai mengarahkan. Apa sih? Melayani dan satunya untuk mengarahkan bila mana yang melayani ini belum tahu semuanya. 2 ada staf gudang dan admin online. Ini bagian dari belakang store-nya. Freelance marketing. Nah, freelance marketing ini untuk orang-orang yang sekiranya seperti anak membutuhkan freelance seperti anak mahasiswa gitu. Nah, itu butuh freelance kan. Nah, biar bagian marketing. Nah, marketing ini kayak memasarkan produk kita dari store ini tadi. Kebutuhan SDM kita. Dalam SDM organisasi kita ini, store ini mungkin cukup 3-4 orang. Sistem shift juga untuk jam kerja. Nah, dalam SOP operasional kita dari awal pemeriksaan kualitas barang saat datang. Nah, setiap kita seperti restock, setiap pertemuan kerja gitu, kita selalu mengecek barangnya biar meningkatkan produk kita, meningkatkan kualitas. Yang kedua, pelayanan ramah. Nah, dalam menjual produk itu pelayanan ramah itu juga penting, nomor 1 juga. Soalnya respon orang juga dari kita itu membutuhkan kita biar membranding store kita. Yang ketiga, update stok harian dan laporan penjualan. Nah, update stok harian itu seperti kayak menambah stok setiap harinya, mesti kayak ada yang kurang gitu. Nah, untuk laporan penjualan itu
laporan penjualan itu kayak misal ada yang beli itu tetap dimasukkan laporan, masuk laporan biar bisa dilaporkan ke pemilik atau manajer umum. Ada rencana keuangan. Nah, rencana keuangan kita seperti yang di PPT ini, estimasi biaya awal renovasi 35 juta, buat stok awal produk renovasi 35 juta, stok awal produk 50 juta, peralatan penunjang 10 juta, perizinan usaha dan legalitis 5 juta, marketing awal dan branding 5 juta, totalnya 105 juta. Sumber pendanaan, nah sumber pendanaan ini bisa dibilang dari divananya, dari pemilik store-nya, modal pribadi. Yang kedua, kerjasama investor komunitas seperti komunitas-komunitas lain. Yang ketiga, sistem reseller dropship untuk stok awal terbatas. Nah, proyeksi pendapatan bulanan rata-rata 50 transaksi per hari kali 50 kali 30 hari, totalnya 75 juta. Pendapatan tambahan dari penjualan online 15 juta. Nah, total estimasi pendapatan bulanan 90 juta. Laba bersih bulanan 90 dikurangi 65 menjadi 25. Break-even point 105 atau 25 sama dengan kurang lebih 4,2 bulan. Estimasi pengeluaran bulanan, kebutuhan dan estimasi biaya ya. Nah, biaya sewa listrik 5 juta perkiraan dari kita. Gaji staf 12 juta. Pembelian stok barang 45 juta, promosi bulanan 3 juta, totalnya 65 juta. Analisis risiko dan mitigasi. Regulasi pemerintahan terhadap vape itu mengikuti update regulasi dan menjual produk legal. Persaingan dengan toko online itu menaruhkan pengalaman dan lainnya yang tidak didapatkan online. Perubahan tren produk, update produk dan edukasi terhadap pelanggan. Oke. Itu sih cukup dari penjelasan proposal dari kita yang berjudul Livana Vape Store. Nah, untuk kesimpulannya seperti PPT ini, itu peluang bisnis retail modern dengan potensi keuntungan yang menjanjikan dengan strategi pemasaran yang tepat, lokasi yang strategis, serta pelayanan berkualitas. Toko ini berpotensi menjadi pusat komunitas vape lokal dan memperluas jangkauan pasar tingkat nasional melalui penjualan online. Jadi intinya itu lebih ke online-nya juga dan store-nya ke tempatnya juga. Jadi ini bisa dibilang bisa membranding store lah. Mungkin cukup itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.